Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aninda Revi Oktaviani dengan NPM 2117051099 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kuis 3, yaitu mengenai struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann hanya mempunyai satu blok memori dan 8 bit bus data. Akibatnya, program dan data diproses secara bergantian, tidak bisa langsung bersamaan. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program RAM dan data dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Hampir semua komputer saat ini menggunakan arsitektur buatan John von Neumann. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada unit aritmatika dan logis atau ALU, yang kedua control unit, yang ketiga ada memori, dan yang terakhir ada alat masukan input atau output. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama unit aritmatika dan logis atau ALU, yang kedua ada control unit, yang ketiga ada memori, yang keempat alat masukan input atau output. Kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Kelebihannya ada fleksibilitas pengalaman program dan data, lalu program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Untuk kelemahannya sendiri, data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Lalu ada bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Lalu ada prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock PI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak. Selanjutnya arsitektur Harvard adalah microcontroller yang menggunakan arsitektur ini memiliki 2 bus yang berbeda. Yang pertama, satu bus 8 bit dan menghubungkan CPU ke RAM. Lalu ada yang lain terdiri dari beberapa jalur 12, 14 atau 16 dan menggunakan CPU ke ROM. Dengan demikian, CPU dapat membaca instruksi dan mengakses memori data pada saat yang bersamaan. Karena semua register memori RAM lebarnya 8 bit, semua pertukaran data dalam microcontroller menggunakan format yang sama, sehingga selama eksekusi penulisan data hanya 8 bit yang diperhatikan. Dengan kata lain, yang perlu Anda perhatikan saat merancang program adalah lebar data yang bisa dipertukarkan atau diproses hanya selebar 8 bit. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan arsitektur Harvard. Yang pertama ada bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Lalu yang kedua, instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. Yang ketiga, memori program dan data terpisah. Yang keempat, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Kelemahan model arsitektur Harvard. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk mendapatkan data pada ROM. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Selanjutnya ada perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Pertama, pada pengaturannya, arsitektur Harvard, CPU terhubung dengan memori data atau RAM dan memori program atau ROM secara terpisah. Sedangkan arsitektur von Neumann, dalam arsitektur von Neumann tidak ada data dalam memori program yang terpisah. Sebagai gantinya, koneksi memori tunggal diberikan ke CPU. Yang kedua, pada persyaratan hardware. Di dalam arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak perangkat keras karena akan membutuhkan data dan bus alamat yang terpisah untuk setiap memori. Sedangkan arsitektur von Neumann
membutuhkan lebih sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Selanjutnya ada kebutuhan ruang. Arsitektur Harvard membutuhkan banyak ruang, sedangkan arsitektur von Neumann membutuhkan lebih sedikit ruang. Lalu kecepatan eksekusi. Arsitektur Harvard memiliki kecepatan eksekusi lebih cepat karena prosesor mengambil data dan instruksi secara bersamaan, sedangkan arsitektur von Neumann memiliki kecepatan eksekusi lebih lambat karena tidak dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Yang terakhir, penggunaan ruang. Arsitektur Harvard memiliki pemborosan ruang karena jika ruang tersisa di memori data, maka memori instruksi tidak dapat menggunakan ruang memori data dan sebaliknya. Sedangkan arsitektur von Neumann, ruang tidak terbuang percuma karena ruang memori data dapat dimanfaatkan oleh memori instruksi dan sebaliknya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.